Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pioner. Bertemu lagi nih dengan saya Ridho Ilahi. Kali ini kita bersama-sama akan membahas materi metodologi pembelajaran PAI. Sebelum lanjut, boleh dong kasih like sama komennya. Karena setiap like dan juga komen dari sahabat pioner sangat berharga dan juga sangat penting loh bagi kami. Bentar. Tadi kan kita membahas metodologi pembelajaran PAI. Apa sih metodologi itu? Metodologi itu, sahabat pioners, berawal dari bahasa Yunani, yakni gabungan dari kata metodos dan juga logos. Metodos terdiri dari kata meta yang artinya melalui ataupun melewati, dan juga hodos artinya apa? Yakni jalan atau cara, yang berarti cara yang dilalui untuk menggapai sebuah tujuan. Sedangkan logos yakni berarti sebuah ilmu ataupun keilmuan. Adapun secara terminologi sahabat pioners, menurut buku metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam karya Dr. Haja Mardia Astuti, Magister Pendidikan Islam, dan Profesor Dr. Haji Fajri Ismail, Magister Pendidikan Islam, menyatakan bahwasanya metodologi adalah cara ataupun teknik yang terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi sahabat pioners, kita secara bersama-sama sudah membahas arti dari metodologi secara etimologi dan juga terminologi. Secara kesimpulannya, metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah tata cara penyusunan dan pengimplementasikan dari mulai model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materinya. Mengapa? Karena agar materi mudah dipahami, dihayati, dan juga dapat diamalkan oleh masing-masing peserta didik. Sahabat pioners, pernahkah merasa kelas sangat membosankan dengan menggunakan metode ceramah? Maka dari itu sahabat pioners, hari ini kita bersama-sama akan membedah bagaimana mengubah suasana kelas menjadi salah satu pusat kreativitas dengan model pembelajaran project based learning ataupun yang disingkat dengan PJBL melalui pendekatan yang namanya student center dan juga menerapkan strategi poster session. Mari kita mulai bersama-sama di dalam video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PAI, terutama pada elemen sejarah kebudayaan Islam pada fase D, kelas 7 semester pertama, yang membahas tentang Damaskus, pusat peradaban Timur Islam tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Adapun materi pembelajarannya terbagi menjadi 3 poin, yakni yang pertama,
sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, memetik nilai-nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Dari ketiga poin ini, saya akan membahas materi pada poin yang ketiga, yakni memetik nilai-nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Model pembelajaran. Inti dari video ini adalah project based learning. Peserta didik akan diperintahkan oleh seorang guru untuk membuat proyek berupa timeline ataupun garis waktu yang pada materi yang telah disediakan. Adapun contoh timelinenya sebagai berikut. Nah, di sini guru bukan lagi pemberi materi tunggal, melainkan fasilitator. Strategi pembelajaran. Untuk puncaknya, kita menggunakan strategi poster session yang panduannya di dalam buku 101 Pembelajaran Aktif Learning karya Cyberman. Mengapa menggunakan strategi ini? Karena peserta didik akan mempresentasikan, akan memaparkan di depan kelas secara satu persatu. Seringkali membuat siswa lain mengantuk. Dengan poster session, setiap kelompok dan juga setiap peserta didik akan memajang sebuah karya ataupun proyek mereka di dinding seperti pameran seni, dan kelompok lain akan berkunjung untuk bertanya dan juga memberi masukan dari karya mereka sendiri. Metode pembelajaran. Guru akan memberikan salah satu metode pembelajaran yang paling menarik dan juga istimewa, yakni metode pembelajaran, metode ceramah, dan juga metode tanya jawab. Dan guru akan menggunakan metode discovery dikombinasikan dengan peer feedback, yakni timbal balik akan sesama rekan, dan juga siswa menemukan sendiri jawabannya melalui metode discovery. Lalu mereka belajar mengkritik dan memuji hasil karya teman sebayanya, yakni metode peer feedback. Ini membangun ekosistem belajar yang positif. Teknik pembelajaran. Adapun teknik pembelajaran yang akan kita gunakan dalam video ini adalah The Expert Gallery Walk. Apakah itu? Dalam tiap kelompok ada satu orang ataupun peserta didik yang bertugas untuk menjadi ahli yang menetap untuk menjelaskan isi poster. Sementara peserta didik yang lainnya bertugas untuk menjadi spionase ataupun mata-mata yang mencari informasi dari kelompok lain. Teknik ini menjamin semua siswa bergerak aktif. Taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran yang akan membuat suasana di dalam ruangan kelas adalah menggunakan sedikit taktik seperti gamification dan juga humor. Misalnya, guru akan memberikan salah satu voucher bagi setiap kelompok yang bisa menjawab serta berkontribusi dari kelompok tersebut, serta menggunakan musik latar belakang yang seru saat proses dalam pengerjaan dari metode di atas. Media pembelajaran terakhir, Sobat Pioners, media pembelajarannya harus kekinian. Jangan sampai hanya seperti kertas koran bekas. Ajak siswa untuk menggunakan alat desain digital seperti Canva
untuk membuat infografis ataupun poster interaktif yang akan ditempel di sebuah karton. Dengan gabungan strategi ini, kelas tidak hanya menjadi transfer of knowledge ataupun transfer ilmu, tapi gembong ataupun gudangnya kehidupan dari sebuah pembelajaran tersebut. Maka dari itu, apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Sobat Pioner, saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.